Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas SIRS 31. NIM saya adalah 14224076. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang switch dan array di dalam Java. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang switch dalam Java. Switch statement adalah salah satu struktur kontrol dalam bahasa pemrograman Java yang memberikan kemampuan untuk membuat keputusan berbasis nilai dari suatu ekspresi. Switch memberikan alternatif yang jika lebih ringkas dan mudah dibaca jika kita ingin membuat keputusan berdasarkan beberapa kemungkinan nilai ekspresi. Selanjutnya yaitu mengapa kita butuh switch. Dalam beberapa situasi kita mungkin ingin membuat keputusan yang bervariasi tergantung pada nilai spesifik dan suatu ekspresi. Sebagai contoh, kita ingin mengevaluasi nilai dari suatu variabel dan mengambil tindakan yang berbeda tergantung pada nilai tersebut. Ini adalah kasus di mana switch statement menjadi sangat berguna. Selanjutnya adalah kelebihan switch statement. Yang pertama yaitu kemudahan pemahaman. Switch menyediakan cara yang lebih bersih dan mudah dipahami untuk menangani serangkaian kondisi yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah kode yang lebih ringkas. Dibandingkan dengan serangkaian if-else yang panjang, switch seringkali memberikan kode yang lebih ringkas dan mudah dikelola. Yang ketiga yaitu kejelasan logika. Switch memperjelas logika keputusan dengan memisahkan kondisi-kondisi berbeda ke dalam blok yang terpisah. Selanjutnya yaitu cara kerja switch. Dimulai dari pembukanya dulu. Switch itu struktur kontrol switch case. Kondisi adalah ekspresi atau kondisi yang akan dievaluasi dan dibandingkan dengan nilai yang ada pada setiap kasus. Selanjutnya adalah case nilai 1. Ini titik 2 ya, bukan titik koma. Case nilai 1 itu merupakan label kasus pertama yang jika nilai 1 dari kondisi sama dengan nilai 1 maka statement akan dieksekusi dan tidak akan mengeksekusi case yang di bawahnya. Selanjutnya statement 1 titik koma itu adalah pernyataan atau blok pernyataan yang akan dieksekusi jika kasus pertama atau case nilai 1 terpenuhi. Di bawahnya adalah break. Ini adalah pernyataan break yang digunakan untuk keluar dari struktur switch case setelah satu kasus terpenuhi. Tanpa statement break ini, eksekusi akan melanjutkan ke kasus berikutnya. Selanjutnya adalah ini default. Untuk default ini sebenarnya seperti alternatif yang jika nilai yang kita masukkan tidak ada pada case-nya ini maka akan menampilkan statement dari default ini. Contohnya itu seperti kita langsung demonstrasikan saja ya. Kita bikin filenya dulu. Misalnya kita memberikan nama UT Tomit Fauzi. Finish. Ini kelasnya sudah ada. Yang pertama kita lakukan yaitu inisialisasi variabel. Misalnya kita di sini menggunakan tipe data integer dengan nama variabel yaitu hari, angka, sembarangan misalnya 3 titik koma, dan untuk variabel di bawahnya kita menggunakan string dengan nama variabel hari, nama, titik koma.
Ini salah ya. Selanjutnya itu switch. Pembukaan switch, kita masukkan variabel hari angka. Kita masukkan case satunya titik 2 ya, bukan titik koma. Masukkan variabel hari nama sama dengan misalnya di sini minggu, titik koma, lalu break, titik koma lagi. Atau selanjutnya saya akan copy paste saja agar tidak memakan banyak waktu. Dua, tiga, 4, 5, 6, satu lagi, 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan tidak kita lupa juga kita masukkan defaultnya. Tidak valid. Setelah itu kita bisa print. Kita masukkan variabel hari angka. Dan kita juga memasukkan variabel hari nama. Setelah itu kita coba run. Hari ke-7 adalah hari Sabtu. 7 Sabtu ya, betul ya. Kita coba 1. Hari ke-1 adalah minggu, betul. Kita coba memasukkan nilai di luar dari case 1 sampai 7. Misalnya kita masukkan 8. Kita run lagi. Hari ke-8 adalah tidak valid. Tidak valid. Ya, betul ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pendahuluan tentang array dalam Java. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Dalam Java, array memberikan cara efisien untuk mengelola sejumlah besar data dengan mengakses setiap elemennya melalui indeks numerik.
berikutnya. Mengapa kita membutuhkan array? Yang pertama, karena manajemen datanya terstruktur. Array menyediakan cara terstruktur untuk menyimpan dan mengakses data. Setiap elemen dalam array dapat diakses dengan menggunakan indeks numerik, memudahkan manipulasi dan pengelolaan data. Yang kedua, kenapa kita membutuhkan array? Karena penghematan memori. Dengan menggunakan array, kita dapat mengelompokkan sejumlah elemen dalam satu variabel, dan tentu saja akan menghemat memori dan membuat kode lebih efisien. Yang ketiga adalah pengolahan data berskala besar. Array sangat efektif saat kita perlu mengelola sejumlah besar data yang memiliki tipe data yang sama. Dengan menggunakan array, kita dapat mengakses dan memanipulasi data dengan lebih mudah. Selanjutnya, karakteristik array. Yang pertama adalah tipe datanya seragam. Setiap elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Misalnya tipe data integer, semua datanya harus bersifat integer. Jika tipe datanya string, semua datanya harus bersifat string, dan lain-lain. Yang kedua adalah ukuran tetap. Saat array dibuat, ukurannya ditentukan dan tidak dapat diubah. Jumlah elemen dalam array tidak dapat berubah setelah array dibuat. Yang ketiga adalah indeks numerik. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks numerik yang dimulai dari 0. Misalnya elemen pertama itu memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, elemen ketiga memiliki indeks 2, dan begitu seterusnya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan cara kerja array. Ini dia cara kerja array. Misalnya kita mendeklarasikan dulu tipe datanya, lalu memasukkan nama variabelnya dan diikuti dengan data-data yang ada. Langsung saja saya demonstrasikan. Misalnya namanya kita beri nama tes array. Langkah pertamanya yaitu kita harus deklarasi dulu kelas utamanya atau kelas mainnya. Kita copy saja. Setelah itu kita bisa deklarasi arraynya. Kita berikan nama angka di sini, angka, lalu diikuti dengan data-data yang terdapat di dalamnya. Misalnya saya ingin memasukkan integer dengan angka 10, 20, 30, 40, dan juga sampai 50 saja. Oke. Setelah itu kita ingin menampilkan nilai arraynya dengan cara sistem out print si array angka sama dengan sama lagi di bawahnya. Kita ingin menampilkan nilainya atau datanya.
indeks 0 ya, karena setiap array itu dimulai dari 0. Lalu kita panggil arraynya dan kita panggil juga datanya. Setelah itu kita ulangi saja begitu sampai array ke 4 ya. Datanya kita ubah juga, jangan lupa. 2, 3, 4. Oke, begini saja. Kita coba jalankan. Ini ya, sudah kelihatan isi array angka, terus indeks 0 nya sama dengan 10, indeks 1 nya sama dengan 20, 1 ini 20, 3 ini indeks 2 nya 30, indeks 3 nya 40, dan indeks 4 nya 50. Oke. Sekarang saya ingin mencoba untuk membuat file yang berisikan statement switch menggunakan array. Pertama saya buat dulu kelasnya dengan nama misalnya switch dan array. Finish. Seperti tadi kita deklarasi juga dulu kelas mainnya. Setelah itu kita deklarasi atau inisialisasi arraynya. Saya menggunakan string di sini ya, dengan nama variabel nama hari. Tipe datanya contohnya di sini minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Selalu akhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita inisialisasi lagi nilai awalnya. Saya menggunakan integer dengan nama variabel hari angka, sama dengan misalnya saya ingin menggunakan 4, titik koma lagi ya. Setelah itu kita deklarasi lagi string nama hari, tapi ini hasilnya kita beri nama dia nama hari hasil, gunakan titik koma lagi. Setelah itu kita buka statement switchnya. Kita cukup mengetikkan switch, buka kurung, terus nama ekspresi atau kondisinya itu hari
angka. Case 1, nama, hari, hasil. Kita panggil lagi nama ininya, nama arraynya. Berikan juga datanya, akhiri dengan titik koma. Lakukan lagi di bawahnya break untuk memisahkan setiap case. Setelah itu kita copy saja untuk mempermudah dan efisiensi waktu. Karena data saya ada 7, saya akan mengulanginya sebanyak 6 kali. Oke, 7. Datanya juga kita ganti. Setelah 0 kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 data terakhir. Setelah itu kita masukkan juga defaultnya. Kita jangan lupa bagian ini. Misalnya kita masukkan di sini tidak valid. Terus di bawahnya kita ingin menampilkannya system out print buka kurung hari ke plus hari angka plus adalah plus lagi, kita panggil lagi variabel nama hari hasil. Oke, seperti ini ya. Kita cek tidak ada yang error. Kita coba jalankan dulu. Hari ketiga adalah Selasa. Kita lihat 3. Data kedua 0, 1, 2 Selasa betul. Kita coba ganti dengan 7. Dan hari ke-7 adalah Sabtu. Kita cek 7. Data ke-6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sabtu betul. Kita coba menggunakan di luar case 1 sampai 7. Misalnya saya masukkan 9. Hari ke-8 adalah tidak valid. Tidak valid karena di switch ini case-nya cuma sampai 7. Oke, baiklah. Sepertinya itu saja yang dapat saya jabarkan untuk hari ini, untuk materi ini. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil pada materi ini adalah switch statement digunakan untuk membuat seleksi kondisional berdasarkan nilai ekspresi tertentu, dan hal itu memungkinkan struktur logika yang bersih dan terstruktur. Sementara itu, array berfungsi sebagai struktur data yang memfasilitasi penyimpanan dan akses koleksi nilai dengan tipe data yang sama atau seragam. Kombinasi switch
dan array memungkinkan para developer atau pengembang untuk membuat logika seleksi yang efisien berdasarkan nilai pada indeks array, memberikan cara yang terorganisir dan mudah dimengerti untuk mengelola data terstruktur. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya